Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ini satu kehormatan bagi saya untuk berbagi perspektif terkait dengan Islam moderat, dan tentu saja ini sebenarnya adalah diskusi yang sudah sangat lama ya, diskusi yang sebenarnya bisa jadi dikatakan ya perennial ya, perennial karena aktual, karena diskusi ini sebenarnya diskusi yang sudah pernah muncul pada abad-abad pertengahan Islam. Jadi ini dibahas juga di dalam kitab-kitab tafsir ya, atau Bari, kemudian juga Ar-Razi dan seterusnya ya, ketika membahas tentang umatan wasatan itu berbicara juga tentang sikap moderat ini. Jadi ini adalah sebenarnya tema yang perennial di dalam sejarah Islam yang selalu muncul karena memang pendapat keagamaan itu ada perbedaan-perbedaan sejalan dengan pengetahuan, kemudian juga lokasi dan seterusnya ya. Sehingga muncul sikap-sikap keagamaan yang tasyudud pada satu sisi dan tasahul pada sisi yang lain, sehingga atau tadi ya tasyadud itu keras ya, atau lebih-lebihkan, sementara tasahul itu memudah-mudahkan gitu. Sehingga muncul sikap bagaimana menyikapi itu ya. Itu di sepanjang sejarah Islam diskusi itu muncul. Jadi kalau kita sekarang mendiskusikan itu sebenarnya bukan baru ya, itu sudah diskusi yang sangat-sangat tua. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam itu dan bagaimana kita menempatkan diri. Nah, diskusi tentang Islam moderat itu ya saya kira kita tidak bisa menghindarkan diri dari membahas atau memulainya dari surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Saya akan mulai dengan landasan teologisnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian ummatan wasatan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Nah, diskusinya selalu tentang hal ini ya. Saya ingin mengambil beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama adalah yang dipergunakan adalah istilah umat wasatan. Jadi ini merujuk kepada orang, kepada manusia ya. Manusia yang mengikuti agama Nabi Muhammad, yaitu Muslim. Jadi sikap wasat itu wasatiyah itu adalah sebenarnya sikap yang potensial ada di dalam umat Islam itu sendiri. Nah itu kalau dari segi istilah kita mendengar istilah Islam wasatiyah, wasatiyatul Islam ya, dan seterusnya ya. Saya kira perlu kita pahami dulu tentang beberapa istilah itu. Istilah Islam wasatiyah sebenarnya secara bahasa itu tentu saja tidak tepat ya. Kalau Islam istilahnya Islam al-Islam al-wasati gitu. Atau kalau menggunakan
wasatiyah, Islam dinul wasatiyah, atau wasatiyatul Islam, atau moderasi Islam. Nah, kalau terkait dengan apa namanya umatnya tadi umatan wasatan atau al muslimun al wasatiyun gitu ya. Jadi lebih pada umatnya. Nah, ini juga menjadi penting bahwa sikap moderasi itu lebih merupakan fakta sosiologis ya, yang akan apa namanya dilihat sehingga syuhada 'alan nas menjadi saksi bagi manusia itu adalah saksi dalam pengertian lebih pada pengertian sosiologis ya. Meskipun apa namanya ayat ini dikaitkan dengan hadis bahwa Nabi Muhammad nanti menjadi saksi di hari akhir ya. Tapi karena umat Islam Muslim bagian dari khalifah Allah juga punya amanah membangun bumi. Oleh karena itu wasatiyah itu juga harus termanifestasi di dalam kehidupan sosial manusia ya. Nah, kemudian karena dikatakan sebagai umatan wasatan, maka tentu ada apa namanya sifat-sifat atau karakter wasatiyah. Ya. Wasatiyah sendiri itu apa ya? Dalam diskusi-diskusi tafsir misalnya saya mengambil Ar-Razi ya dalam tafsirnya Ar-Razi dan juga dalam kitab usul fikihnya Al-Mahsul itu terkait dengan 4 pendapat, sebenarnya juga 4 aspek ya. Yang pertama adalah al-adalah atau keadilan. Kemudian yang kedua terbaik dari segala sesuatu ya, khiyar. Kemudian yang ketiga banyaknya keutamaan atau aktsaru fadlan. Kemudian yang keempat adalah mutawassitun fiddin ya, ini moderasi di dalam apa namanya beragama ya. Nah, istilah mutawassitun fiddin ini sudah diperkenalkan jauh-jauh ya. Fahrul Razi At-Tabari juga apa mutawassit fiddin. Nah, terkait dengan mutawassit fiddin, terkait dengan 4 hal ini, saya kira yang paling relevan dalam diskusi kita, diskusi tentang Islam moderat atau Muslim moderat ini adalah yang pertama dan yang keempat, yaitu tentang al-adalah atau keadilan, dan yang kedua tentang mutawassit fiddin ya, atau moderasi di dalam beragama. Karena yang kedua terbaik atau khiyaru dari segala sesuatu, kemudian aksaru fadlan atau keutamaan yang banyak itu adalah impact atau efek saja dari sikap adil dan mutawassit fiddin itu ya. Jadi dua hal itu yang saya kira penting atau menjadi aspek penting di dalam wasatiyah. Yang lainnya apa namanya derivatif ya dari apa keadilan itu. Jadi umat pertengahan itu adalah umat yang berkeadilan di dalam melihat segala sesuatu, dan juga mutawassit fiddin ya. Li tawasutihim fiddin ya. Jadi karena umat itu di dalam beragama mutawassit. Nah, ini pengertiannya memang dikaitkan diskusinya saat itu dengan sikap Yahudi dan Nasrani. Nasrani dianggap berlebih-lebihkan apa namanya di dalam menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Sementara Yahudi itu dianggap apa namanya berlebihan di dalam apa namanya ya membunuh para nabi ya. Di sini dianggap sebagai melebihkan dalam mengurangkan melakukan tahrif, kemudian juga apa namanya
membunuh para nabi dan sikap yang lain. Nah, ini sebenarnya juga dapat kita lihat juga terkait dengan sikap Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu adalah kelompok agama yang berlebih-lebihan di dalam sikapnya terhadap hukum, ya. Jadi maka di dalam Quran disebut la taghlu fi dinikum, janganlah lebih-lebihan di dalam beragama. Itu dikaitkan dengan sikap Yahudi, ya. Dan Yahudi itu dikenal sebagai orang yang sangat berlebihan di dalam aspek hukum. Sementara Nasrani itu sebaliknya, ya. Dia agak mengabaikan aspek hukum, tetapi lebih menekankan aspek cinta, ya, aspek kasih sayang. Sementara tadi Yahudi lebih menekankan aspek hukum dan kurang pada atau mengabaikan aspek kasih sayang. Nah, Islam sebagai yang tadi mutawasid itu, umatan wasatan itu di antara itu, ya, di antara berlebih-lebihan di dalam hukum dan di dalam kasih sayang. Artinya kedua-duanya itu disintesiskan. Ya, itu dalam pendapat saya umatan wasatan kalau dikaitkan dengan agama sebelumnya, maka Islam itu menjadi sintesis di antara Yahudi dan Nasrani. Nah, jika wasatiyah ini adalah moderasi beragama, jadi ya tawassut fiddin dan dikaitkan dengan keadilan, maka sebenarnya sikap moderat ini bukan berarti kemudian sikap yang secara fisik, misalnya di tengah fisik, ya, atau kemudian sikap netral, ya. Tapi ada justru merupakan sikap yang berpihak, ya. Berpihak pada apa? Jelas tadi itu pada al-adalah, pada keadilan. Jadi tidak dapat dipahami karena moderat maka kemudian netral atau tidak berpihak, gitu. Ada jelas di situ ayatnya terkait dengan kita kunu syuhada, ya. Jadi syuhada itu adalah syahid. Syahid ini adalah saksi, ya. Saksi itu syarat yang paling penting dari seorang saksi itu adalah adil, ya. Adil, maka dianggap saksi itu ada di tengah, karena dia harus bersikap adil terhadap kelompok yang bertikai, ya. Jadi seperti itu. Jadi seorang yang jadi syahid itu netral dalam bukan berpihak pada satu kelompok, tetapi berpihak pada keadilan, gitu, ya. Jadi keberpihakannya bukan kepada person atau kepada kelompok, tetapi pada nilai. Nah, ini saya kira penting, ya. Jadi keberpihakan itu pada nilai, pada person atau kelompok atau organisasi. Nah, ini yang saya kira agak sulit bagi kita yang organisasi itu menjadi semacam Tuhan-Tuhan baru, ya, atau pimpinan itu sebagai Tuhan-Tuhan baru, sehingga keberpihakan kepada nilai itu menjadi sulit. Nah, jadi moderat dalam pengertian netralnya itu terkait dengan aspek tadi person atau kelompok atau gerakan, gitu. Tetapi tidak dalam pengertian keberpihakan pada nilai. Nah, jadi jelas ditunjukkan, ya, nilai yang dipegang di situ keberpihakannya adalah kepada keadilan. Nah, tentu saja keadilan itu juga ada teori-teorinya, ya, ada teori-teorinya. Karena ada John Rawls misalnya, ya. Kemudian di dalam
Islam, ada teori-teori keadilan yang biasanya sebagian besar dipahami sebagai wat'u syai'in fi mahallihi, itu yang adil ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu proporsional. Nah, itu saya kira apa yang disebut sebagai Islam moderat atau wasatiyatul Islam itu nilai dasar keberpihakannya itu pada keadilan ya. Jadi seperti itu. Misalnya kalau terkait dengan keadilan, lawan dari keadilan itu al-adalah itu az-zulmu ya, zalim. Nabi pernah mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu itu ya zalim ataupun dizalimi. Kemudian sahabat berkata, kalau zalim kami sudah tahu bagaimana menolong saudara yang zalim ya, dengan cara mencegahnya agar tidak berbuat zalim. Ini artinya apa? Artinya keberpihakan bukan pada person ya, bukan pada lembaga, bukan pada organisasi ya, atau partai, tetapi pada nilai ya. Nilai keadilan supaya orang memperlakukan orang lain itu adil, supaya orang tidak melakukan kezaliman. Saya kira harus kita tempatkan di situ pengertian dari wasatiyatul Islam atau Islam moderat itu. Jadi pada taraf sosiologis harus dibedakan dari taraf nilai tadi ya. Oke. Dan ada nilai-nilai derivatif dari wasatiyah ya, seperti tawazun atau sikap yang proporsional ya, insaf, i'tidal, tidak berlebihan. Ya, oleh karena itu ada kemampuan di dalam umat wasatan itu yang harus dimiliki ya sebagai sebuah karakter, seperti kemampuan untuk melakukan ta'aruf, li ta'aruf itu, mengenal. Untuk melakukan sesuatu yang adil tentu dia harus mengenal kelompok-kelompok yang ada di sekitar, yang berhadapan dengan kita. Kemudian juga menghindari dari bias-bias prasangka, ya, praduga, kebencian ya. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum itu membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Itu adalah nilai-nilai wasatiyah. Oleh karena itu juga kemampuan mengelola ikhtilaf itu merupakan bagian dari wasatiyatul Islam itu ya, kemampuan mengelola ikhtilaf. Nah, di sini fikih ikhtilaf itu menjadi penting ya, saya kira harus menjadi dasar bagi pendidikan Islam di perguruan tinggi, di dayah juga. Saya kira ini perlu diajarkan fikih ikhtilaf, fikhul ikhtilaf. Untuk melakukan itu tentu saja harus mempunyai perspektif yang luas untuk mengetahui mazhab-mazhab, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sendiri ya. Untuk apa? Untuk bisa berlaku adil tadi ya. Keberpihakan pada nilai keadilan itu ya. Tanpa mengetahui perbedaan itu, bias kelompok ya, ego kelompok itu akan sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, Rasulullah juga bersabda ya, halakal mutanatti'un ya, halakal mutanatti'un, hancurlah orang-orang yang
ekstrem apa lebihkan. Beliau mengatakan 3 kali itu, ya, hancurlah orang-orang yang melebihkan itu. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Nah, itu siapakah hal mutanabbi'un itu misalnya ulama beberapa ulama menyebut sebagai mutasyaddidun fi umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Mutasyaddid, melebih-lebihkan di dalam perkara-perkara baik keagamaan maupun keduniaan. Itu. Nah sekarang bagaimana dengan konteks di Aceh? Saya melihat sebenarnya konteks Aceh, masyarakat Aceh sebagian besar saya kira adalah masyarakat yang moderat, ya, moderat. Kalau kita melihat bagaimana cara para peneliti, ya, sosiolog di dalam melihat varian-varian ideologis di dalam umat Islam, ya. Misalnya ada yang membedakan secara sederhana, ya, misalnya hanya membedakan modernis dan tradisionalis, seperti Deliar Nur misalnya, atau yang membagi menjadi radikal, moderat, liberal, atau tradisionalis, moderat, modernis. Ada radikal, konservatif, moderat, progresif, liberal, dan seterusnya, ya. Nah, yang ingin saya ajukan di sini bahwa pengertian Islam moderat atau Muslim moderat secara sosiologis itu tidaklah tunggal, ya, tidaklah tunggal. Jadi plural pengertiannya. Dalam satu tulisan saya tentang Majelis Ulama yang terbit tahun 2013 dalam buku tentang conservative turn, itu saya menulis satu chapter tentang MUI, bahwa MUI itu mengidealkan puritanical moderate Islam, Islam moderat yang puritanis, gitu. Itu tesis saya terkait dengan apa yang dikembangkan oleh MUI sampai saat ini. Dan saya melihat sampai sekarang bahwa MUI mengembangkan Islam moderat tetapi yang puritanis, itu saya kira masih relevan, ya. Nah, selain moderat puritanis, ada juga moderat tradisionalis, ya. Ini saya tidak akan menyebut organisasi tertentu, ya. Nanti saudara-saudara sekalian merefleksikan sebenarnya saya merujuk kepada organisasi apa ketika saya menyebut sebagai moderat tradisionalis, ya. Kemudian juga ada moderat modernis, gitu. Jadi Islam moderat tidak tunggal, ada varian-variannya, ya. Dan kita bisa tambahkan juga moderat nasionalis, gitu, untuk misalnya yang secara tidak mudah untuk kita kategorikan, tetapi mempunyai moderatismenya itu karena semangat kebangsaannya yang kuat, misalnya. Jadi itu sekedar gambaran saja tentang Islam moderat atau Muslim moderat, yang menurut saya itu memang harus kita klasifikasikan, ya, tidak bisa kita tunggal, gitu. Tetapi itu tentu saja tidak clear cut, ya, tidak kemudian distinct, ya, berbeda. Ada yang tumpang tindih juga, ya, ada yang tumpang tindih, puritanis sekaligus modernis, gitu, ya, tradisionalis, nasionalis, gitu. Jadi ada yang tumpang tindih, ya. Sebagaimana klasifikasi kan seringkali juga ada tumpang tindih seperti itu. Tapi kita lihat
apa yang dominan ya dari itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa sebenarnya mengklaim organisasi A itu organisasi tradisionalis atau B itu modernis seterusnya, kecuali jika kita ingin melihat misalnya wacana resminya ada misalnya mengembangkan memang pemahaman yang wasatiyah atau moderat ya di dalam beragama, atau memang itu pemahaman dominan dari satu organisasi atau kelompok. Tetapi biasanya di dalam organisasi itu ada varian-variannya juga ya. Ada varian kalau dikatakan organisasinya secara umum moderat modernis misalnya, tetapi di dalamnya ada sayap-sayap radikalnya juga mungkin ya, ada sayap tradisionalisnya juga mungkin. Jadi seperti itu. Dan di dalam kelompok yang disebut sebagai moderat tradisionalis itu juga bisa juga di dalamnya ada kelompok varian atau sayap yang mungkin radikal atau liberal gitu ya, atau konservatif. Jadi kita melihat kecenderungan itu memang dengan kacamata yang kritis juga ya. Nah, saya kira kita harus melihatnya seperti itu, lebih melihat pada karakteristik ya dibandingkan melihat modern atau moderat itu sebagai label sebuah kelompok atau organisasi atau gerakan ya. Kita lebih melihat pada karakter dan juga perilaku aktualnya. Tapi kita bisa melihat juga wasatiyah itu dari perspektif kecenderungan keagamaan ya, antara yang syariah oriented dengan akidah oriented dengan yang fikih oriented gitu ya. Jadi semua dilihat dari satu aspek saja gitu. Hanya dilihat dari aspek syariah saja, atau dilihat dari aspek akidah saja, atau dilihat dari aspek tasawuf saja gitu ya. Jadi wasatiyah itu menunjukkan bahwa Islam itu komprehensif ya, ada aspek hukumnya, ada aspek akidahnya, ada aspek tazkiyatun nafasnya ya, ada mohon maaf Prof, ikutnya dan sebagainya ya, waktunya 5 menit lagi Prof ya. Oke. Ya, bisa maksimum 5 menit lagi Prof. Oke, sedikit lagi. Nah, sebenarnya ada upaya-upaya ya, saya melihat ada upaya-upaya di tengah masyarakat itu yang ingin memadukan antara aspek akidah, aspek tasawuf, aspek fikih gitu ya. Itu saya kira upaya-upaya yang bagus ya. Nah, tapi saya melihat memang PR bagi Aceh saat ini, saya kira ya, itu pertentangan antara yang disebut sebagai kelompok Aswaja dengan kelompok Wahabi ya. Saya kira ini tidak produktif untuk kemajuan umat ke depan ya. Saya kira perlu yang saya katakan tadi itu kemampuan untuk mengelola perbedaan ya. Ikhtilaf ya, perbandingan mazhab dan seterusnya, perbedaan firqah Islam itu harus kita pelajari betul, dan supaya bahwa hal-hal semacam ini bukan hal-hal baru di dalam sejarah Islam. Nah, maka sikap moderat tadi, wasatiyah, itu bukan keberpihakan pada kelompok ya, bukan pada orang ya, tapi pada nilai, yaitu tadi karena litakunu syuhada 'alan nas, maka keberpihakan itu kepada sikap adil tadi atau keadilan.
Saya kira begitu. Saya memang sengaja tidak menyebut kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Silakan saksikan sendiri apa yang saya bicarakan dan refleksikan ini. Saya kira begitu. Ada kekurangan dan mungkin ada perkataan yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.